Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, teman-teman. Nah, di sini saya, Helena, akan menjelaskan sedikit tentang operasi hitung perkalian dan pembagian kepada teman-teman semua. Nah, sebelum itu, gimana nih kabar kalian? Pasti baik-baik aja kan? Kakak mau ngingetin, kalian di rumah aja ya, karena kondisinya masih lagi pandemi kayak ini. Kalaupun kalian keluar rumah, kalian harus memakai masker dan sering-sering cuci tangan ya. Nah, langsung aja deh, nggak usah lama-lama. Jadi kita akan belajar mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian. Cekidot. Nah, di sini kalian udah lihat perkalian dan pembagian. Perkalian itu apa sih, Kak? Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Operasi ini adalah salah satu dari 4 operasi dasar di dalam aritmatika dasar. Yang di dalamnya itu ada perjumlahan, perkurangan, dan perbagian. Nah, definisi untuk perkalian sendiri itu apa sih, Kak? Nah, definisinya adalah seluruh bilangan di dalam suku-suku perjumlahan yang diulang-ulang. Nah, di sini kita punya contoh nih. Nah, gimana cara menghitungnya jika 3 dikali dengan 4 sama dengan, nah, cara bacanya itu kayak gini, teman-teman. 3 dikali 4, berarti angka 4-nya itu ada 3 kali, teman-teman. Nah, seperti itu. Berarti gimana nih nulisnya? 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 4 berapa, teman-teman? 8. Nah, 8 ditambah 4 berapa? 12. Nah, berarti hasil dari 3 kali 4 adalah 12. Nah, seperti itu, teman-teman, cara menghitungnya. Misal nih, kakak punya lagi angka. Kakak punya angka berapa ya enaknya? 2, 3 deh. 3 lagi deh. 3 dikali 5 deh. Nah, berarti gimana cara bacanya? Cara bacanya adalah 5-nya, angka 5 ini ada 3 kali. Angka 5-nya ini dihitung 3 kali. Jadi, 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan berapa ya? 5 tambah 5 berapa? 10. 10 ditambah 5 berapa? 15. Jadi, hasil dari 3 kali 5 adalah 15. Gimana, teman-teman? Udah paham sampai saat ini? Apa kurang contoh soal lagi? Oke deh, aku beri contoh satu soal lagi ya. Misal deh, kakak punya 4 dikali 2. Nah, bacanya gimana kayak tadi? Bacanya kayak tadi ya. Angka 2-nya ditulis 4 kali. Ya, nah, sekarang kita tulis. Angka 2-nya ditulis 4 kali. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, sama dengan 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2, 4 kan?
4 tambah 2, 6. Sorry, ini 6. Nah, 6 ditambah 2 berapa? 8. Jadi, hasil dari 4 kali 2 adalah 8. Nah, seperti itu, teman-teman. Gimana? Udah paham belum? Aku yakin teman-teman di sini udah pada paham semua, karena teman-teman ini pasti pinter-pinter semua. Nah, sekarang kita beralih ke pembagian, operasi pembagian. Nah, kita kembali lagi ke Nah, kita sekarang beralih ke pembagian, teman-teman. Nah, di sini pembagian adalah operasi aritmatika dasar yang merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Operasi pembagian ini dinotasikan dengan tanda seperti ini, atau nah, kita kembali beralih ke pembagian, teman-teman. Pembagian adalah operasi aritmatika dasar yang merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Operasi pembagian ini dinotasikan dengan tanda seperti ini, teman-teman, atau tanda garis miring seperti ini. Nah, kita punya contoh nih, seperti ini. A dibagi B. Nah, yang di atas, penempatan di atas ini disebut dengan pembilang. Pembilang. Pembilang ya, teman-teman. Nah, sedangkan yang di bawah ini dinamakan penyebut. Penyebut. Nah, seperti ini, penyebut. Misal nih, kakak punya contoh. Angkanya, misal 6 dibagi 2. Gimana nih Kak cara penyelesaiannya? Nah, gini cara penyelesaiannya. Misal kakak punya 6 kelereng. 6 kelereng, bener 6. 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dalam 6 kelereng ini kita kelompokkan 2 kelereng, teman-teman. Jadi 2 kelereng kita kelompokkan jadi 1. Nah, 1 kelompok. 2 kelereng lagi kita kelompokkan jadi 1. Nah, jadi 2 kelereng lagi, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kita hitung. Ada berapa kelompok di sini, teman-teman? Ada berapa kelompok nih? Ada 1, 2, 3. Ada 3 kelompok berarti ya. Berarti jawaban dari 6 dibagi 2 adalah berapa? Kelompoknya tadi. Adalah 3, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Misal nih, kalau misal mau ada soal lagi nih kakak, misal 10 dibagi dengan 2. Nah, kita buat kelerengnya dulu 10, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang kita kelompokkan 10 kelereng ini
menjadi dua kelereng. Nah, dua kelereng ini kita kelompokkan jadi satu, teman-teman. Jadi ini ada dua kelereng dikelompokkan. Dua kelereng lagi kita kelompokkan lagi. Dua kelereng lagi kita kelompokkan. Dua kelereng lagi kita kelompokkan, dan dua kelereng lagi kita kelompokkan. Nah, di sini ada berapa kelompok nih, teman-teman? Mari kita hitung bareng-bareng ya. Di sini ada berapa kelompok? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5 kelompok kan, teman-teman? Jadi, hasilnya dari 10 dibagi 2 adalah 5, teman-teman. Ada yang kurang paham? Nah, aku kasih soal satu lagi deh. Misal 15. 15 dibagi 5. Gimana, ayo? Ya, kita buat kelerengnya 15 kelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini kan udah ada 15 kelereng. Kita kelompokkan 5 kelereng. Nah, kita pakai warna apa ya? Warna kuning aja deh. Nah, 5 kelereng. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kelompokkan 5 kelereng ini jadi satu kelompok, teman-teman. Nah, lagi deh. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kelompokkan ke 5 kelereng ini jadi satu. Lagi kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kelereng ini kita kelompokkan jadi satu lagi. Nah, kalau udah gini, ada berapa kelompok nih di sini? Ada 1, 2, 3. Ada 3 kelompok, Kak. Jadi, jawaban dari 15 dibagi 5 adalah 3. Jadi, seperti itu ya, teman-teman. Nah, apakah sudah kalian di sini sudah paham? Pasti sudah paham lah. Karena kakak yakin kalian semua di sini pinter-pinter. Nah, kita beralih ke materi yang selanjutnya ya, teman-teman. Jadi, materi selanjutnya adalah ada mengubah perkalian menjadi pembagian dan sebaliknya. Nah, mengubah perkalian menjadi pembagian dan sebaliknya nih teman-teman. Jika operasi perkalian C kali B sama dengan A dirumuskan sebagai X kali B sama dengan A, dengan B tidak boleh angka 0, maka operasi perbagian A dibagi B sama dengan C dirumuskan sebagai C sama dengan A bagi B. Gini deh gampangnya, kakak jelasin. Pertama-tama kita punya C dikali B sama dengan A. Nah, udah kan? Nah, kita lihat tandanya dahulu karena ini dikali, berarti huruf B ini karena kan kita ingin perkalian menjadi pembagian. Nah, jadi huruf B ini bakal kita transfer ke ruas sebelah kanan, yaitu jika B kita transfer ke ruas sebelah kanan akan menjadi penyebut. Nah, seperti tadi yang di awal, yang atas pembilang,
yang bawah penyebut. Nah, jika B ini kita transfer ke ruas sebelah kanan, maka B ini akan menjadi penyebut. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini. A dibagi. Selain menjadi penyebut, jika B ditransfer ke ruas sebelah kanan, maka B juga akan menjadi perbagian. A dibagi B sama dengan C. Nah, seperti ini. Sama kan? Seperti ini, teman-teman. Nah, ada syaratnya nih, teman-teman. B tidak boleh sama dengan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nih, Kak? Kok tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau misalnya B sama dengan 0, nanti kita nggak punya jawabannya. Jadi seperti itu. Kakak punya soal nih. Misal, 5 dikali 2 sama dengan berapa? Kayak yang tadi di depan, teman-teman. Berarti 5-nya nah, 5 dikali 2 berarti 2-nya ada 5 kali, teman-teman. Nah, 2-nya ada 5. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, berapa nih? 2 tambah 2 berapa? 4. 4 tambah 2 berapa? 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Jadi hasilnya 5 kali 2 adalah 10. Nah, setelah itu kita ubah perkalian 5 kali 2 sama dengan 10 menjadi pembagian. Seperti apa sih, Kak? Nah, gini. Kayak yang seperti ini tadi. Kita perhatikan tandanya dahulu. Karena tandanya dikali, maka jika 2 ditransfer ke 10 ke ruas 10, maka 2 menjadi penyebut dan juga dibagi. Seperti ini jadinya. 10. 2 dipindah ke ruasnya 10. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan, di sini berarti di ruas sebelah sini tinggal angka berapa, teman-teman? Ya, benar, tinggal angka 5. Jadi 5 sama dengan 10 dibagi 2. Jadi seperti itu mengubah perkalian menjadi pembagian, teman-teman. Satu lagi deh, biar kalian tambah paham ya. Kakak punya angka 2 dikali 3. 2 kali 3 berapa, teman-teman? 3-nya ada 2, Kak. Nah, 3-nya ada 2. 3 ditambah 3 sama dengan berapa? 6. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. Mari kita ubah perkalian ini menjadi pembagian, teman-teman. Gimana, ayo? Kita dilihat apanya dulu, ayo. Kita lihat tandanya dulu. Karena kalau tandanya ini kali, maka jika kita memindahkan angka 3 ke ruas sebelah 6, maka nanti akan menjadi penyebut. 3 akan menjadi penyebut. Mari kita coba deh.
Di sini 6, 3 dipindah ke ruas sebelah kanan akan menjadi penyebut. Dibagi 3. Nah, karena 3-nya udah ditransfer, berarti sebelah sini kurang tinggal angka berapa? Tinggal angka 2 kan? Nah, kan tinggal angka 2 kita turunkan jadi 2 sama dengan, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kita buktikan deh, kalau 6 dibagi 3 itu 2. Kita misalkan kakak punya kelereng lagi, kelereng 6 ya, 6 kelereng. 3, 4, 5, 6. Jadi kita kelompokkan 3 kelereng menjadi 1 kelompok. 1, 2, 3 kelereng jadi 1 kelompok. 1, 2, 3 kelereng jadi 1 kelompok. Di sini ada berapa kelompok teman-teman jadinya? Dah, 1, 2. Nah, ada 2 kelompok. Jadi benar ya teman-teman, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Pintar sekali nih teman-teman. Wow. Nah, gimana Kak kalau misalnya dari pembagian menuju ke perkalian nih? Nah, kakak akan menjelaskan juga. Kakak hapus ya. Bentar, mau hapus. Nah, kita mencoba dari pembagian, maaf teman-teman, dari pembagian menuju ke perkalian. Sama, kita tulis lagi. C sama dengan A per B. Nah, kita pindah ruas ke kiri. B-nya ini kita pindah ruaskan ke kiri. Karena B ini udah menjadi penyebut di bagian pembagian, maka jika kita pindah ruaskan, maka dia akan menjadi perkalian lagi, teman-teman. Nah, seperti apa sih, Kak? Nah, A kan? Ini di sini A. Karena B udah kita pindah ke ruas sebelah kiri, di sebelahnya C, jadi menjadi C dikali B. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita coba deh dengan angka ya. Misalnya kakak punya angka seperti tadi. 6. Oh, ganti warna. Bosan warna biru semua, Kak. Ganti warna. Ganti warna apa? Hijau. 6. Misalnya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, kan ini tandanya bagi. Ya, jika kita ingin mengubah perbagian ke perkalian, maka kita pindah ruaskan si penyebut yaitu 3 ke ruas lawan. Karena kita pindah ke ruas lawan, maka di ruas lawan angka 3 yang awalnya penyebut menjadi perkalian. Nah, seperti ini jadinya. 2 deh. Aku tulis 2 lagi di sini. Karena 3-nya udah dipindah ke ruas kanan, teman-teman. Berarti jadinya habis
tanda ini dibagi, nanti tandanya berubah jadi perkalian. 2 dikali 3. Nah, 3-nya udah hilang nih teman-teman, udah kita pindah ke ruas sebelah kanan. Berarti di sini, di ruas ini tinggal angka berapa teman-teman? Angka 6, benar sekali. Nah, seperti itu teman-teman. Udah paham kan? Nah, aku udah percaya sama kalian. Kalian pasti paham. Sip, mantap banget teman-teman. Nah, karena di sini kita udah paham, maka kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya apa nih, Kak? Kita lihat. Tabel perkalian dan pembagian. Nah, di sini kalian disuruh ngisi nih, teman-teman. Mungkin kalian yang ada di rumah bisa nyoba ngerjain dulu sebelum kakak yang ngerjain. Udah teman-teman, kalian udah ngerjain sendiri? Oke, mari kita kerjain sama-sama ya teman-teman. Jadi di sini kita isi yang sebelah sini dulu ya. Nah, jadi kita punya 9 dikali, ya nggak kelihatan Kak, ya kelihatan, aku ganti jadi hitam aja. Kita punya 9 dikali 1 sama dengan 9 dikali 1 gimana ya cara ngitungnya? Oh, seperti tadi menghitungnya. Jadi angka satunya ada sebanyak 9 kali. Mari kita tulis angka 1 sebanyak 9. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, ini berapa? 1, 2, ditambah 1 ditambah, ini 1, maaf banget teman-teman. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Kita hitung. 1 ditambah 1 berapa? 1 ditambah 1 berapa teman-teman? 1 tambah 1, 2. 2 ditambah 1 berapa teman-teman? 3. 3 tambah 1, 4. 4 ditambah 1, 5 nih Kak. 5 ditambah 1, 6 kan? 6 ditambah 1, 7. 7 ditambah 1, 7 ditambah 1, 8. 8 ditambah 1, 9. Jadi hasil dari 9 dikali 1 atau ya 9 dikali 1 adalah 9. Jadi di sini hasilnya berapa nih teman-teman? Ya, benar. 9. Yeay. Nah, kita coba ke soal lain dulu ya. Coba ke soal lain lagi. Misal nih, kita punya ini, kita ngerjain yang ini. Ini nih. 8 dikali 3. Ingat nggak sama yang tadi cara ngitungnya 8 dikali 3 gimana? 8 dikali 3.
Sama dengan? Ya Kak, tadi cara ngitungnya berarti 3-nya ada 8 Kak. Nah, mari kita tulis 3-nya ada 8 kali. Maaf, 3 ditambah 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 3. Nah, udah nih 3-nya ada 8 kali. Mari kita hitung bareng-bareng hasil dari 8 kali 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3 berapa? 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3 berapa? 15. 15 tambah 3 berapa? 18. 18 tambah 3 berapa? 20. 21. 21 tambah 3 berapa? 21 tambah 3, 24. Jadi, nah, berarti hasil dari 8 kali 3 ini berapa teman-teman? Ya, benar. 24. Yeay, teman-teman pintar sekali. Wow. Jadi di sini kita tuliskan 2 dikali 4. Nah, karena aku tahu kalian udah bisa, jadi sisanya ini kalian buat latihan di rumah ya, teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman. Kali ini kita akan menggunakan sifat pertukaran dan pengelompokan dalam operasi hitung. Nah, dalam operasi hitung, kita akan mengenal suatu sifat yaitu namanya sifat pertukaran atau komutatif. Nah, jadi sifat pertukaran atau komutatif ini bisa kita tuliskan seperti berikut, yaitu A dikali B itu sama dengan B dikali A. Jadi, misalkan suatu bilangan, A-nya ini suatu bilangan, terus habis itu B-nya juga suatu bilangan. Jadi kalau kalian tuker, itu tetap hasilnya sama. Jadi misalkan nih contoh, nomor 1, 25 dikali 4, ayo berapa? 100 kan? Terus 4 kali 25 juga 100, berarti kita tahu nih kalau 25 kali 4 sama aja kayak 4 kali 25, yaitu 100. Terus contoh lagi nih, nomor 2, 5 dikali 15 itu 75. Terus 15 kali 5 itu sama dengan 75. Maka 5 kali 15 itu sama dengan 15 kali 5 sama dengan 75. Jadi pada perkalian itu berlaku sifat pertukaran gitu ya adik-adik. Kemudian nih sifat selanjutnya yaitu sifat pengelompokan atau asosiatif. Jadi misalkan nih kita punya A dikali B dikali C. Nah misalkan adik-adik mau ngitung yang depannya dulu yaitu A dikali B. Berarti kita kurungin nih A kali B-nya terus kali C. Berarti itu artinya kita menghitung A kali B dulu baru hasilnya nanti kita kalikan dengan C. Atau bisa juga sama dengan A dikali B dikali C. Jadi B kali C-nya dulu yang kita hitung, baru hasilnya itu kita kalikan dengan A. Kemudian nih ada contohnya, misalkan berapakah 7 kali 3 kali 8. Nah misalkan kita mau menghitung yang depannya dulu, 7 dikali 3, berarti kan 7 kali 3 hasilnya 21. Baru kita kalikan 8, berarti hasilnya 21 dikalikan 8 sama dengan 168. Terus misalkan yang B, itu kita menghitung belakangnya dahulu. Berarti kita kalikan dulu nih, 3 kali 8 berapa? 3 kali 8 kan 24. Nah, terus
hasilnya berarti 7 dikalikan 24, berarti sama dengan 168. Berarti kan kita bisa lihat nih kalau hasilnya ternyata sama. Jadi pada perkalian berlaku sifat pengelompokan. Nah, sekarang kita akan menghitung perkalian dan pembagian oleh 2 dan 10 secara cepat. Yang pertama yaitu perkalian oleh 2. Nah, jika sebuah bilangan atau suatu bilangan itu kita kalikan dengan 2, maka hasilnya sama dengan menjumlah dua bilangan itu sendiri. Misalnya nih dari contoh yang paling sederhana ya, 2 dikali 2, berarti kan artinya 2 ditambah 2 sama dengan 4 gitu. Terus ini nih contoh selanjutnya, 12 kali 2 itu kan kalau kita kalikan hasilnya 24. Itu sama aja kayak kita menambahkan 12 tambah 12. Hasilnya juga sama, 24. Terus nih, 22 dikali 2 itu sama dengan 44. Berarti kan artinya kita punya 22 dua kali. Berarti artinya kita tambahkan 22 tambah 22 yaitu 44. Sama hasilnya. Kemudian 33 dikali 2 sama dengan 66. Berarti artinya 33 tambah 33 sama dengan 66. Terus 55 dikali 2 sama dengan 110. Berarti 55 ditambah 55 sama dengan 110. Kemudian yang terakhir 77 dikali 2 sama dengan 144. Berarti artinya 77 kali 2 itu sama aja kayak 77 tambah 77, yaitu 144. Nah, selanjutnya perkalian oleh 10 nih. Nah, kalau mau menghitung perkalian oleh 10, kita ada dua cara. Jadi yang pertama dengan faktor dasar perkalian dan penjumlahan, terus yang kedua kita tinggal menambahkan 0 pada bilangannya. Misalkan nih, dengan faktor dasar perkalian dan penjumlahan, contohnya 12 kali 10. Nah, 12 itu kan bisa jadi 12 sama dengan 10 ditambah 2, ya kan? Nah, terus kita kali ini 10, kan tadi 12 itu sama dengan 10 tambah 2. Berarti 10-nya kita kali 10 hasilnya 100, terus 2 dikali 10 hasilnya 20. Baru kita jumlahkan hasilnya. 100 ditambah 20 sama dengan 120. Makanya hasilnya 12 kali 10 adalah 120. Atau kita bisa langsung nambahin nih 0 pada bilangan. 12 kali 10. 10 itu kan 0-nya 1. Berarti kita tinggal nambahin 12 ditambah kita tambahin 0-nya di belakang 12 1. Berarti jadi 120 gitu. Terus nih pembagian oleh 2. Nah, kalau suatu bilangan yang dibagi 2 itu hasilnya setengah dari yang dibagi. Misalkan 30 dibagi 2 itu kan sama dengan 15 karena 15 itu setengahnya dari 30. Terus 36 dibagi 2 itu sama dengan 18. Soalnya 18 itu setengahnya dari 36, atau kita bisa kalau kalian bingung kan 18 ditambah 18 itu 36. Nah, jadi kita cari nih berapa dikali berapa yang angkanya sama itu menghasilkan 36. Nah, itu kan 18 gitu. Jadinya 18 ini merupakan setengahnya dari 36. Terus 70 dibagi 2 tuh 35. Soalnya 35 itu setengah dari 70. Terus pembagian oleh 10. Nah, kalau tadi untuk perkalian kan kalau kita punya 12 dikali 10, kita tinggal menambahkan 0 di belakang 12-nya ya. Nah, tapi kalau misalkan pembagian oleh 10, misalkan nih 120 dibagi 10, itu 0 karena sama-sama cuma 1, itu tinggal kita coret. 0 yang di 10 kita coret 1, 0 yang di 120 kita coret 1. Berarti hasilnya tinggal 12 dibagi 1, yaitu 12. Selanjutnya nih, kita mau menentukan bilangan ganjil dan bilangan genap dengan pembagian.
Nah, pas kelas 1 atau 2 kan adik-adik udah diajarin nih, apa itu bilangan ganjil, apa itu bilangan genap. Jadi kalau misalkan bilangan ganjil tuh 3, 5, 7, 9 atau atau bilangan yang belakangnya adalah 1, 3, 5, 7, 9 tersebut. Nah, kalau genap itu tuh yang bisa kalau genap itu dia mulai angka yang di belakangnya itu biasanya 0 kayak seperti 10 atau 2, 4, 6, 8 seperti itu. Terus kalau misalkan untuk menentukan dengan pembagian itu kita tinggal bagi aja dengan bilangan 2. Nah, kalau misalkan habis dibagi 2, maka bilangan tersebut genap. Nah, kalau ada sisa berarti termasuk ganjil. Misalkan nih, 2 dibagi 2 berapa ayo? 1 kan? Bisa tuh dibagi 2. Berarti itu 2 itu bilangan genap. Nah, coba kalau 3 dibagi 2 bisa enggak? Enggak bisa kan? Hasilnya nanti koma. Nah, berarti 3 ini merupakan bilangan ganjil. Seperti itu. Nah, ini kita ada contoh juga nih, ujilah 58, 39, 94, 59. Apakah bilangan tersebut genap atau ganjil? Nah, kita semuanya bagi nih sama 2. 58 dibagi 2, itu sama dengan 29, gak ada sisa kan? Berarti 58 itu bilangan genap. 39 dibagi 2, hasilnya 19, tapi sisa 1, maka 39 itu bilangan ganjil. Terus 94 dibagi 2 sama dengan 47, berarti sisanya 0, maka 94 bilangan genap. Terus 59 dibagi 2 sama dengan 29, sisanya 1, maka 59 bilangan ganjil. Nah, kita kan udah belajar mengenai perkalian, pembagian, tambahan sama pengurangan. Gimana kalau misalnya kita campur, ada perkaliannya, ada pembagiannya, ada pertambahannya, ada pengurangannya, atau yang kita namakan operasi hitung campuran. Gimana kita menyelesaikannya? Nah, pertama kita mau belajar dulu operasi hitung campuran buat perkalian sama pembagian. Kalau misalnya kita diminta menghitung 11 dikali 5, kita langsung bisa dapat jawaban 55. Lalu kalau 40 dibagi 8, kita juga udah tahu hasilnya 5. Nah, kalau misalkan ada perkalian sama pembagiannya seperti ini, 7 dikali 6 dibagi 3, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita harus tahu kalau perkalian sama pembagian itu sama kuatnya. Jadi kalau kita menyelesaikan yang ada perkalian sama pembagiannya, kita kerjakan terlebih dahulu dari depan. Jadi kita kalikan dulu 7 kali 6, lalu dibagi 3. 7 kali 6 sama dengan 42, lalu 42 dibagi 3, dengan pembagian bersusun kita peroleh adalah 14. Lalu untuk contoh berikutnya, misal 12 dibagi 6 dikali 4. Nah, di sini yang awal itu pembagian terlebih dahulu, jadi kita harus membagi 12 dibagi 6 terlebih dahulu, sehingga diperoleh 12 dibagi 6 sama dengan 2 dikali 4, kita peroleh 12 dibagi 6 dikali 4 adalah 8. Selanjutnya, kalau tadi kan perkalian sama pembagian aja, gimana kalau sekarang ada pertambahan sama pengurangannya? Nah, perlu diketahui kalau perkalian sama pembagian itu posisinya lebih kuat dibanding penjumlahan sama pengurangan. Jadi kalau ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, perkalian sama pembagian itu didahulukan. Contohnya,
40 ditambah 3 dikali 6. Nah, karena perkalian itu lebih kuat dari pertambahan, jadi kita kalikan dahulu 3 dikali 6. Lalu ditambah dengan 40. Jadi kita peroleh 3 dikali 6, 18. Peroleh hasilnya adalah 58. Lalu selanjutnya 45 dibagi 3 dikurang 6. Karena pembagian lebih kuat dari pengurangan, kita bagikan terlebih dahulu 45 dibagi 3. Dengan menggunakan pembagian bersusun, kita peroleh 45 dibagi 3 adalah 15. Sehingga 15 dikurang 6 sama dengan 9. Nah, selanjutnya ada soal cerita, yaitu Amel membeli 5 bungkus roti. Setiap bungkusnya berisi 8 roti. Jika Amel ingin membagi rotinya kepada 9 temannya, berapa roti yang harus diberikan Amel pada setiap orang jika Amel juga mendapatkan roti? Nah, di sini kan kita ketahui kalau dalam satu bungkus itu ada 8 roti. Nah, berarti dalam 5 bungkus roti ada 5 dikali 8, atau ada 40 roti. Nah, di sini kita juga tahu kalau Amel membagi rotinya kepada 9 temannya. Berarti total orangnya ada 9 ditambah 1, ditambah Amel sendiri. Sehingga ada 10 orang. Jadi kita bagi jumlah rotinya dengan jumlah orangnya. 40 dibagi 10. Jadi diperoleh 4. Jadi Amel dan juga setiap teman-temannya mendapatkan masing-masing 4 roti. Di suatu perlombaan, ada 6 orang pemenang yang akan diberi hadiah. Setiap orang diberi 9 buku tulis dan juga 3 buku gambar. Berapa jumlah buku yang harus diberikan kepada pemenang lomba? Ini ditanyain bukunya itu banyaknya berapa gitu. Nah, kita tahu kalau setiap orang itu dikasihnya 9 buku tulis sama 7 buku gambar. Berarti setiap orangnya mendapatkan 9 ditambah 3 atau 12 buku. Nah, karena ada 6 orang, berarti untuk mendapatkan totalnya kita kalikan 12 dengan 6. Nah, 12 dikali 6 kita dapatkan 72, sehingga total buku seluruhnya adalah 72 buku. Oke, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa di lain materi.